Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ceramah tentang Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman tahu tidak siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inna ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Ulama menyebutkan khalifah yang dimaksud dalam ayat di atas adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah teman-teman, mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih Allah menciptakan manusia di bumi ini? Tentunya Allah mempunyai tujuan dari semua yang telah diciptakannya. Coba kita perhatikan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Jadi tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan ibu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqtahu min tin. Artinya, dan engkau ya Allah menciptakan Adam dari tanah liat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tubuh orang dewasa, berbeda dengan kita yang mengalami masa kecil dahulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tubuh setinggi 60 hasta atau sekitar 27 meter. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi iblis ini adalah makhluk yang tidak mau patuh dan taat kepada perintah Allah. Sahabat Qaddafa yang dirahmati Allah, kalian tahu tidak mengapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Iblis tidak mau bersujud. Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena sifat sombong yang ada pada dirinya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apa yang menghalangimu wahai iblis sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surah Al-A'raf ayat 12.
Karena kesombongannya lah akhirnya Allah pun murka serta mengusirnya dari surga. Sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Allah berfirman, turunlah kamu iblis dari surga disebabkan kesombonganmu, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Sebelum keluar dari surga, iblis memohon ampun kepada Allah agar diberikan umur yang panjang sampai hari kiamat. Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Dia bersumpah akan menyesatkan dan menggoda anak dan cucu Nabi Adam atau manusia agar kufur kepada Allah serta mengajak mereka masuk neraka. Sahabat Qadhofa, dari kisah tadi kita mendapatkan pelajaran bahwa sombong itu bukannya sifat anak soleh dan saleha, akan tetapi sifat sombong itu adalah sifatnya iblis. Nauzubillah min dzalik. Sahabat Qadhofa, tahu tidak apa itu sifat sombong? Sifat sombong itu menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat dan tidak mau patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Sombong juga berarti bahwa diri kita yang paling pintar dan paling hebat, sombong juga berartikan bahwa diri kita yang lebih pintar dan paling hebat, bahwa orang lain itu rendah dan hina. Oleh karena itu kita jangan sampai mempunyai sifat sombong ya. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.